Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi cara kerja pada mesin 4 langkah. Nah, sebelumnya, next. Sebelum kita masuk materi, alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini ada saya sendiri Nurholiso dan teman saya Muhammad Ari, Tajudin dan Yoswa. Nah, langsung saja teman-teman. Di sini kita ada dua pokok pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai komponen-komponen pada mesin pembakaran dalam, mesin bensin dan mesin diesel. Dan pokok pembahasan yang kedua yaitu cara kerja pada mesin 4 langkah. Langsung saja ke pembahasan pertama teman-teman, yaitu komponen-komponen pada mesin pembakaran dalam, mesin bensin, dan mesin diesel. Nah, apa sih mesin itu? Mesin merupakan salah satu bagian dari kendaraan yang menghasilkan tenaga. Untuk apa? Yaitu untuk menggerakkan roda. Dengan adanya mesin ini, maka kendaraan dapat berjalan dengan kecepatan rendah, sedang, dan tinggi sesuai dengan keinginan pengemudi. Lalu fungsi dari komponen-komponen itu apa gitu? Yaitu fungsi dari komponen-komponen pada mesin pembakaran perlu kita ketahui satu persatu ya, yang dimana tujuannya adalah ketika kita memperbaiki sebuah mesin dan terdapat kerusakan pada komponen tertentu, maka kita dapat menganalisa sebab kerusakan komponen tersebut. Next. Langsung saja kita masuk ke komponen yang pertama pada mesin, yaitu blok silinder atau silinder blok, yang dimana ini tuh berfungsi untuk dudukan komponen-komponen mesin dan terdapat saluran air pendingin, water jacket untuk tempat aliran air pendingin. Nah, di sini blok silinder ini terbagi menjadi dua. Ada yang tidak dapat dilepas atau bisa disebut dry type, dan ada yang dapat dilepas atau bisa disebut sebagai wet type. Nah, mungkin selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Joshua Davidson. Disilakan. Baik, terima kasih Mbak Nurholiso. Selanjutnya yaitu komponen yang kedua dari mesin 4 tangga ini, yaitu kepala silinder atau silinder head. Nah, fungsi dari silinder head ini sebagai dudukan mekanisme katup, injektor, dan dusi panas atau glowing, juga sebagai ruang bakar. Nah, silinder head ini biasanya terbuat dari besi tuang. Di sini ada gambarnya. Jadi ada gelopak, gelopak atau terus ada ispeter nozzle businya sebagai ruang pembakaran. Next, Mak. Nah, yang ketiga ini ada gasket atau packing. Fungsinya untuk mencegah kebocoran gas pembakaran atau kompresi dari air dan pendingin oli. Nah, bentuk dari gasket ini seperti kertas, tapi menyesuaikan dengan silinder bloknya tersebut. Yang ketiga ada torak piston. Fungsi dari piston ini adalah untuk menerima tekanan pembakaran dan meneruskan ke poros engkol melalui connecting rod. Dan di sini ada komponen dari piston ya, satu piston. Ada link channel, bawahnya itu ada wheel Z. Next, Pak. Nah, selain ada kepala piston, di sini ada batang pistonnya atau connecting rod.
atau piston fungsinya untuk meneruskan tenaga yang dihasilkan oleh piston ke poros ankle atau crankshaft. Nah, ini bentuknya seperti ini kurang lebih. Nah, ada bagian smile end, oil hole, connecting root, bearing yang connect to cap dan big end. Yang keenam ada poros knob atau camshaft. Poros knob ini berfungsi untuk menggerakkan mekanisme katup dan pompa oli untuk mesin bensin, ditambah menggerakkan pompa bahan bakar dan distributor. Next coba. Nah, yang ketujuh ada poros anchor dan bantalan atau crankshaft and bearing cup. Apa sih fungsi dari poros anchor dan bantalan ini? Nah, fungsinya itu untuk gerakan atau menarik turunkan piston tersebut menjadi gerak putar. Nah, biasanya poros anchor dan bantalan ini terbuat dari baja karbon karena bentuknya yang material yang cukup kuat dan masanya lebih ringan. Dan ke-8 ada roda penerus atau flywheel. Roda penerus ini terbuat dari baja tuang dan berfungsi untuk menyimpan tenaga putar mesin. Flywheel atau roda penerus ini dilengkapi dengan ring gear yang berfungsi untuk berkaitan dengan gigi pinion motor starter. Yang ke-9 ini ada mekanisme katupnya. Yang pertama, camshaft digerakkan oleh crankshaft dengan 3 cara. Yang pertama ada timing gear, yang kedua timing chain, yang ketiga ada timing belt. Di sini ada gambarnya ya. Nah, yang ke-10 ada komponen bak oil atau oil pan. Fungsinya itu untuk mengeluarkan oli mesin bekas. Nah, biasanya di sini ada saringan oilnya. Nah, letaknya ini ada di bagian bawah oil pan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Arya Syari. Kembalinya dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Yosua. Oke, kita bisa lihat langsung saja cara kerja pada mesin 4 langkah. Di sini ada contohnya atau simulasinya. Dari awal aja, Mbak. Oh, dari awal. Coba ulang. Terus mundur lagi. Itu awalnya, Mbak. Iya, itu awalnya. Itu awalnya. Ini punya siapa? Sebentar, saya cari dulu. Oh iya, langsung aja Mbak. Oke, kita mulai ya.
Iya, seperti yang kita tahu, mesin yang paling populer itu atau yang paling banyak digunakan itu adalah mesin 2 stroke atau 4 stroke, atau biasa kita kenal mesin 2 tak atau 4 tak ya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan mesin 4 tak itu atau 2 tak. Iklan dulu ya. Langsung next, cari yang apa. Itu iklan kaos, Mbak. Iya, mesin IC atau mesin pembakaran dalam. Nah, mesin IC pertama yang paling populer itu diciptakan oleh Press IC Engine pada tahun 1860 ya tadi, atau biasa dikenal dengan mesin otomotif. Istilah mesin pembakaran dalam itu biasanya mengacu pada tadi ya yang sudah dijelaskan, mesin otomotif. Dan ini penemunya Nicholas Otto pada tahun 1832 sampai 1891 di Jerman. Jalan nggak sih videonya, Mbak? Jalan ya, lanjut aja lanjut. Ya, internal combustion engine atau mesin pembakaran. Ini ada jenis-jenis mesin pembakaran yang pertama stroke. Cepat amat. Nah, di sini ada bagian-bagian dari mesin 4 rangka ya. Yang pertama itu blok silinder. Jadi blok silinder itu dimana adalah komponen yang dimana mesin bahan bakar itu dibakar, kemudian tenaga dihasilkan. Yang kedua ada kepala silinder. Komponen ini berada di atas silinder. Yang ketiga ada piston, yaitu komponen yang bergerak di dalam ruang bakar. Nah, inilah salah satu komponen yang menghasilkan tenaga ya pada mesin 2 stroke atau 4 stroke. Selanjutnya ada ring piston. Ya, cincin piston ini digunakan untuk menjaga ruang bakar agar tidak terjadi kehilangan gas pada saat pembakaran. Bisa kita pahami bersama jenis-jenisnya, komponen-komponen apa saja yang ada di dalam mesin 2 tak atau 4 tak. Yang selanjutnya ada connection rod atau sebagai penghubung si piston tersebut untuk menggerakkan pistonnya naik turun. Nah,
atas crankshaft yang kecil itu disebut apa tadi, pin piston. Nah, ujung bawah disebut ujung besar yang menghubungkan crankshaft melalui pin crankshaft tadi ya, yang di piston. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Tajudin. Terima kasih kepada Mas Pramu. Nah, di sini aku melanjutkan ya, Mas, bagaimana sih gitu, tentu saja kepada perempuan. Ya, silakan untuk videonya sini dilanjutkan untuk moderator. Seperti yang teman-teman ketahui, pada mesin 4 langkah ini, hal yang paling utama itu piston. Piston itu kalau di manusia itu jantungnya otomotif, karena selalu berdetak, selalu menunjuk titik mati bawah ke titik mati atas itu selalu bergerakan. Jika piston itu mati, berarti kan manusia itu udah dalam alam kubur aja, jadi nggak ada pergerakan. Jadi dalam otomotif pemesinan itu piston itu bisa dikatakan jantungnya otomotif. Ya, di sini juga ada di bagian busi, yang dimana busi itu pericikan bunga api. Jadi di sini dalam pembakaran dalam ada yang namanya bahan bakar, ya bisa kita ketahui bahan bakar seperti pertalit, pertamax, atau pertamax turbo, biosolar, pertamax deck, banyak hal lainnya kan seperti itu. Pada mesin 4 langkah ini, bahan bakar itu masuk ke ruangan atas yang bisa dibilang intake. Intake itu menyalur ke bawah dan memasukkan ke ruang bakar ini. Sebelum bahan bakar masuk, di sini ada katup yang menutup selalu lubang, yang dimana agar tidak ada kebocoran pada pengkompresian. Makanya waktu bahan bakar masuk, katup atas atau katup in itu terbuka untuk memasuki bahan bakar. Nah, seperti itu contohnya. Nah, di sini ada katup in terbuka, lalu suatu piston ini akan bergeser ke bawah, yaitu TMB, titik mati bawah. Piston ini akan ke TMB, si pembakar. Nah, seperti ini. Si pembakar itu masuk ke dalam, pembakaran masuk ke dalam, bahan bakar dan udara jadi satu di dalam ruang bakar itu. Selanjutnya, jika bahan bakar ini sudah masuk bercampur udara, maka katup X itu atau katup in itu akan tertutup, bagian atas tertutup, lalu si piston ini akan ke atas, yang dimana TMA, titik mati atas itu piston bakal ke atas untuk memkompresikan. Selanjutnya di sini ada komponen yang namanya busi. Di sini ada tuh yang garis putih yang berdiri tegak. Nah, itu busi, gunanya untuk memercikan bunga api, yang dimana pada udara bahan bakar bercampuran, jika suatu piston melaju ke atas, itu akan menghasilkan bunga api kepada busi tersebut. Dibakar, maka terjadi ledakan. Nah, di sini ledakan, maka sudah jadi ledakan tersebut, ini posisi katupnya itu tertutup semua. Jadi ruang bakar itu tidak ada space untuk adanya keluar dari kebocoran tersebut. Nah, lalu si piston ini ke bawah karena sudah meledak, jadi sisa tidak pergerakan itu si piston ke bawah. Nah, selanjutnya langkah keempat, piston ini ke atas untuk membuang sisa pembakaran hal tersebut. Makanya ada yang dinamakan katup X atau katup buang. Nah, si katup ini bekerja untuk membuka sisa pembakaran tersebut, lalu akan lari ke knalpot, teman-teman. Makanya terjadi ledakan. Nah, hal seperti itu. Untuk perputaran itu sangat cepat ya. Jadi tidak bisa menghitung berapa ratus putaran untuk piston tersebut. Jadi 4 langkah di sini, percampuran bahan bakar udaranya itu jadi satu. Percampuran bahan bakar udara itu jadi satu, setelah meledak dan sebagainya, lalu dibuang ke saluran knalpot. Nah, selanjutnya perbedaan cara kerja mesin 4 langkah dan 2 langkah. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan gimana sih caranya cara kerja 4 langkah. Nah, di sini ada juga mesin yang dimana
cara kerjanya cuma 2 langkah, titik mati atas dan titik mati bawah. Jadi si piston itu cepat sekali perputarannya. Maka di sini saya akan menjelaskan. Jadi pada motor-motor atau mobil mesin 2 langkah ini banyak kita ketahui dalam sehari-hari. Seperti motor Ereking, motor Ninja, Oswan, banyak lah yang kita ketahui itu motornya itu kalau dalam knalpot itu karena keluar asap. Nah itu bisa dicirikan, ciri khasnya motor dalam 2 stroke atau 2 langkah itu bakal terjadi mengasap pembakaran knalpot di situ. Makanya kita ketahui itu di kendaraan umum itu banyak sekali motor itu ngebul banget itu. Nah itu karena cara kerja mesin itu 2 langkah. Di sini saya akan menjelaskan gimana sih cara membakar di dalamnya mesin 2 langkah itu. Sebetulnya perbedaan mesin 2 langkah dan 4 langkah ini sangatlah mudah. Jadi kalau 4 langkah itu pekerjaan piston itu sangat lama. Kalau mesin 2 langkah cuma dua stroke doang, piston itu cepat keluar. Nah, jika mesin 4 langkah itu menggunakan udara dan bahan bakar. Kalau mesin 2 langkah perbedaannya menggunakan oli, udara, sama bahan bakar. Jadi 3 itu jadi 1 kalau mesin 2 langkah. Makanya di dalam 2 langkah ini ada terjadi oli samping. Banyak yang bilang oli samping. Nah itu disebut buat percampuran bahan bakar sama udara, sama bensin juga, sama oli itu. Nah di sini masuk ke katup katup in. Nah posisi piston itu bakal ke bawah, lalu sudah ke bawah itu kan bahan bakar juga masuk semua sama oli. Nanti katup langsung tertutup tuh, piston meledakkan ke atas sama busi. Setelah ledakan itu nggak ada, piston ke bawah lagi nggak ada. Jadi piston itu ke atas madetin. Nah sambil ke bawah si kelek itu sambil ngebuang ke lubang knalpot itu. Makanya cara kerjanya cuma 2 langkah, sangat cepat sekali gitu. Makanya banyaklah terjadi di kita, kenapa sih motor-motor 2 tak itu kencang-kencang. Nah ini bisa disimpulkan untuk motor 2 stroke ini cara kerjanya sangat cepat, perputaran piston juga sangat cepat. Dia cuma menggunakan 2 langkah dengan hasil peredakan tersebut. Makanya kebanyakan motor-motor balap itu kayak yang sering kita nonton, kayak kemarin aja Teknotura sama Thailand itu kan menggunakan motor Ninja. Nah itu cuma 2 stroke, makanya kencang-kencang. Nah di sini cuma perbedaannya, kalau motor 2 stroke itu bakalan berat jika untuk cornering atau menanjak, itu terasa kayak berat banget. Kalau motor 4 langkah udah nyaman di lingkungan, nggak ngebul, emisi gasnya nggak ada gitu, maksudnya nggak polusi gitu. Kalau motor 4 langkah, kalau motor 2 langkah itu sangat tidak nyaman untuk lingkungan. Secara suara juga kencang sekali gitu teman-teman. Nah itu perbedaan motor 2 langkah sama 4 langkah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.